Saya Tanwiratul Fada dengan NPM belakang 147. Di sini saya akan menjawab soal P11.1. Pertanyaannya, perusahaan Aladin membeli mesin 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut ini berkaitan dengan mesin 201 yang dikumpulkan pada akhir Mei. Harganya 85.000, syarat kreditnya 2/10 N/30, biaya pengirimannya 800, biaya persiapan dan pemasangan 3.800, biaya tenaga kerja selama operasi produksi reguler 10.500. Diharapkan mesin tersebut dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu nilai residu menjadi 0. Aladin berniat untuk menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun. Namun, setelah itu Aladin berharap untuk dapat menjualnya dengan harga 1.500. Faktur untuk mesin 201 dibayar pada tanggal 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Instruksi A. Hitunglah beban penyusutan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan dengan menggunakan metode berikut. Bulatkan ke dalam dolar terdekat. Yang pertama yaitu metode garis lurus untuk tahun 2022. Yang kedua, metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023. Dan yang ketiga adalah metode saldo menurun berganda untuk tahun 2022. Yang diketahui harga mesinnya adalah 85.000, biaya pengiriman 800, biaya persiapan dan pemasangan 3.800, lalu diskon yang didapatkan oleh Aladin karena membayar dalam waktu kurang dari 10 hari yaitu 2%, maka 2% dikali 85.000 sama dengan 1.700. Harga setelah diskonnya 85.000 dikurangi 1.700 sama dengan 83.300. Untuk biaya perolehan mesin 201 sama dengan 83.300 ditambah 800 ditambah 3.800 sama dengan 87.900. Untuk nilai residunya adalah 1.500 dan memiliki masa manfaat 8 tahun. Untuk jawaban 1A yaitu perhitungan penyusutan metode garis lurus tahun 2022. Untuk penyusutan tahunan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residual dibagi estimasi umur manfaat sama dengan 87.900, biaya perolehannya dikurangi nilai residunya 1.500 dibagi 8 sama dengan 10.800. Itu untuk penyusutan tahunan, tapi untuk penyusutan tahun 2022 karena dimulai dari bulan Mei sampai Desember, jadi hanya 8 bulan, maka 10.800 dikali 8/12 sama dengan 7.200. Maka penyusutan pada tahun 2022 sebesar 7.200 US dollar. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023. Di sini saya menggunakan tabel agar lebih enak untuk perhitungannya. Untuk dasar penyusutannya sendiri itu diperoleh dari biaya perolehan dikurangi oleh nilai residu, yaitu 87.900 dikurangi 1.500, maka menghasilkan dasar penyusutan sebesar 86.400. Untuk tahun 2022, dengan sisa umur dalam tahun yaitu 8, dengan fraksi penyusutan 8/36, menghasilkan beban penyusutan 19.200. Lalu untuk tahun 2023 dengan dasar penyusutan 86.400 dengan sisa umur dalam tahun 7 tahun dengan fraksi penyusutan 7/36 menghasilkan beban penyusutan 16.800. Jadi beban penyusutan untuk metode jumlah angka tahun pada tahun 2023 adalah 16.800. Lalu untuk jawaban yang ketiga yaitu
metode saldo menurun berganda Mei sampai Desember pada tahun 2022, karena pada tahun 2022 ini tidak dimulai dari Januari dan dimulai dari Mei, maka hanya ada 8 bulan yang tersisa. Untuk penyusutan saldo menurun berganda itu rumusnya yaitu 2 dikali tarif penyusutan garis lurus atau metode lurus, metode garis lurus, yaitu sama dengan 2 dikali 1/8, itu hasilnya 25%, 1/8 itu hasilnya 12,5. Jadi jika dikali 2 maka menghasilkan 25%. Jadi untuk metode saldo menurun berganda pada Mei hingga Desember 2022 adalah 87.900 dikali 25% dikali 8/12 sama dengan 14.650 US dollar. Saya Wakil Tarjansyah dengan NPM Mairan di Gampan akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan, yaitu dari nomor 1B. Jika Kitgrow Presiden Latihan menyampaikan bahwa karena perusahaan masih baru dan diperkirakan memerlukan beberapa tahun untuk mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal, maka metode depresiasi yang sebaiknya direkomendasikan adalah metode garis lurus. Metode garis lurus, straight line method, membebankan biaya penyusutan dengan jumlah yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Hal ini berarti beban penyusutan pada tahun-tahun awal akan lebih kecil dibandingkan dengan metode percepatan seperti saldo menurun ganda atau double declining balance atau jumlah angka tahun atau sum of the years digit yang justru memberikan beban besar di awal. Dengan menggunakan metode garis lurus, perusahaan akan mencatat beban penyusutan yang lebih rendah di awal, sehingga dapat menjaga laba lebih stabil saat perusahaan masih berkembang. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan dan menarik investor atau kreditur. Perkenalkan, nama saya Meutia Bella Aurika dengan NPM 2401301089. Di sini saya akan membacakan soal P11.2 LO 1,2. Soal tersebut yaitu biaya peralatan yang dibeli oleh Carlston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro. Diperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Masa pakai mesin ini diperkirakan selama 7 tahun, total jam kerjanya diperkirakan 42.000 jam, dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin dioperasikan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Instruksi soal tersebut yaitu hitunglah beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada unit-unit keluaran, yang ketiga ada jam kerja, yang keempat ada jumlah digit dari tahun ke tahun, yang kelima ada saldo menurun atau 2 kali tarif garis lurus. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus dari soal sebelumnya. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena jumlah beban penyusutannya sama setiap tahunnya selama umur manfaat aset. Mari kita lihat baris pertama pada tabel. Di tahun 2022 nilai aset atau depreciable base-nya adalah 84.000 euro. Umur manfaatnya ditentukan selama 7 tahun, maka beban penyusutan tahunannya adalah 84.000 euro dibagi dengan 7 menghasilkan 12.000 euro per 12.000 euro. Namun, karena aset ini baru dimulai digunakan di bulan Juni, maka dihitung hanya selama 7 bulan dari 12 bulan penuh. Sehingga perhitungannya yaitu 12.000 euro dikalikan dengan 7/12 menghasilkan 7.000 euro. Jadi di kolom current year expense muncul angka 7.000 euro, dan karena ini tahun pertama akumulasi penyusutannya pun baru sebesar 7.000 euro. Lanjut ke tahun 2023, beban penyusutan tahunan tetap sama yaitu 12.000 euro karena metode ini menyusutkan dengan nilai
tetap tiap tahun. Tahun 2023 dihitung penuh selama 12 bulan, jadi nilai di kolom current year expense adalah 12.000 euro. Karena sebelumnya sudah ada 7.000 euro, maka akumulasi penyusutan sampai akhir 2023 menjadi 7.000 euro ditambah dengan 12.000 euro sama dengan 19.000 euro. Jadi penyusutan pada tahun 2022 sebesar 7.000 euro dan beban penyusutan pada tahun 2023 sebesar 11.000 euro. Wakil Ardiansa dengan NPM Meran di K44 akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan dari nomor 2B, yaitu metode unit-unit keluaran. Jurnal di bawah ini yaitu pada tahun 2022 ditulis tanggal 31 Desember 2022, yaitu beban penyusutan. Beban penyusunnya sebesar 8.000 dan akumulasi penyusutannya 8.800. Beban penyusunnya 8.800. Pada tahun 2023 ditulis di sini di tanggal 31 Desember 2023. Beban penyusutan sebesar 7.680 dengan akumulasi penyusutannya 7.680. Yaitu tarif per unitnya 84.000 euro dibagi 525.000 unit sama dengan 0,16 euro per unit. Pada tahun 2022 ada sebanyak 55.000 unit dikalikan dengan tarif per unitnya tadi yang telah ditemukan, yaitu 0,16 euro. Jadi 55.000 unit dikali 0,16 euro sama dengan 8.800 euro. Pada tahun 2023 sebanyak 48.000 unit dikalikan dengan tarif per unitnya tadi 0,16 euro sama dengan 7.680 euro. Soal selanjutnya yaitu working hours atau berdasarkan jam kerja. Tarif per jamnya itu sama dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai residu dibagi dengan total jam kerja. Di sini kita masukkan yaitu angka 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 42.000 sama dengan 84.000 dibagi 42.000 menghasilkan yaitu 2.000 per jam. Selanjutnya pada tahun 2022 itu ada penggunaan di tahun 2022 dikurangi tarif per jam rumusnya. Kita masukkan angkanya yaitu 6.000 dikali dengan 2.000 dari yang kita sudah temukan sebelumnya dan menghasilkan yaitu 12.000. Lalu pada tahun 2023 rumusnya masih sama yaitu penggunaan di tahun 2023 dikurangi dengan tarif per jam. Kita masukkan angkanya yaitu 5.500 dikali dengan 2.000 sama dengan 11.000. Soal selanjutnya yaitu kita menghitung dengan rumus sum of the year decades. Kita hitung dulu 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan yaitu 28. Pertama kita hitung penyusutan tahun ke-1 yaitu tahun 2022 dengan parsial 7/12. Rumusnya yaitu penyusutan tahun dikurangi 1 sama dengan umur ekonomis per total SYD dikali dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai residu. Kita masukkan angkanya 7/28 dikali 84.000 sama dengan 21.000 dengan parsialnya 7/12 yaitu 21.000 dikali 7/12 sama dengan 12.250. Yang kedua kita akan menghitung penyusutan tahun kedua yaitu tahun 2023. Rumusnya yaitu penyusutan tahun kedua sama dengan 6/28 dikali 84.000 sama dengan 18.000. Selanjutnya kita masuk ke metode penyusutan kedua yaitu metode saldo menurun. Berbeda dari garis lurus, metode ini menyusutkan dengan persentase tetap terhadap nilai buku yang terus menurun tiap tahun. Kita mulai dari tahun 2022, nilai awal aset adalah 89.000 euro, tarif penyusutan yang digunakan adalah 28,57%, jadi beban tahunan seharusnya 89.000 dikalikan dengan nilai persentasenya yaitu 25.427 euro. Tapi karena digunakan selama 7 bulan saja, maka kita kalikan lagi 25.427 euro dikalikan dengan 7/12 menghasilkan 14.823 euro. Jadi nilai 14.833 euro muncul di kolom current year expense sebagai beban penyusutan tahun 2022.
Lalu di tahun 2023 nilai yang digunakan untuk dasar penyusutan sekarang adalah nilai buku setelah dikurangi penyusutan tahun sebelumnya, yaitu 89.000 dikurangi 14.833 euro menghasilkan 74.167 euro. Beban penyusutan untuk tahun 2023 adalah 74.167 euro dikalikan dengan 28,57% menghasilkan 21.190 euro. Karena penyusutan dihitung penuh selama 12 bulan, nilainya langsung masuk tanpa penyesuaian waktu. Jadi, beban penyusutan pada tahun 2022 sebesar 14.833 euro dan beban penyusutan pada tahun 2023 sebesar 21.190 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama dengan NPM akhir 410. Di sini saya disuruh membuat soal tentang depresi. Oke. Di soal cerita ini yang pertama yaitu ada PT Winda Batubara adalah perusahaan pertambangan batubara yang baru saja memulai operasinya di Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Maret 2025, perusahaan resmi memperoleh hak penambangan batubara untuk wilayah seluas 500 hektar. Wilayah ini dikenal memiliki deposit batubara berkualitas tinggi dengan estimasi cadangan besar. Yang pertama yaitu ada pembelian konsensi tambang yaitu 28 miliar, kemudian biaya eksplorasi geologi 1,2 miliar, kemudian biaya perizinan lingkungan 800 juta, biaya reklamasi pasca tambang 2,5 miliar, dan yang terakhir nilai residu lahan yaitu 3 miliar. Dan total cadangan batubaranya ada 10.000 ton. Di tahun pertama tahun 2026 memproduksi 1 juta gram. Di tahun 2027 memproduksi 1,5 juta gram. Di 2028 memproduksi 2 juta gram. Di 2029 2,5 juta gram. 2030 3 juta gram dengan total 10 juta gram di 5 tahun terakhir. Kita disuruh diminta untuk menghitung harga perolehan hak tambang batubara, kemudian hitung tarif depresi per ton, dan yang terakhir yang ketiga hitung beban depresi tahunan. Oke, kemudian di sini saya akan menjawab soalan tadi. Oke, yang pertama kita disuruh mencari harga perolehan, yaitu dengan cara pembelian ditambah eksplorasi ditambah perizinan ditambah reklamasi dikurangi residu dengan total akhir 29 miliar 500 juta. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari tarif depresi per ton dengan cara total harga perolehan dibagi total cadangan batubara, yaitu dengan harga total perolehannya tadi sudah kita cari yaitu 29 miliar 500 juta dibagi total cadangan batubara yaitu 10 miliar dengan hasil 2.950 per ton. Kemudian yang terakhir yaitu disuruh mencari beban depresi per tiap tahun. Di tahun 2025 ada 1 juta ton dikali 2.950 dengan total akhir 2 miliar 950 juta. Di tahun 2026 dengan total 1,5 miliar ton dikali 2.950 sama dengan 4 miliar 425 juta. Di tahun 2027 ada 2 juta ton dikali 2.950 dengan total 5 miliar 900 juta. Di 2028 ada 2,5 miliar ton 2,5 juta ton dikali 2.950 yaitu 7 miliar 375 juta. Di yang terakhir di 2029 yaitu 3 juta ton dikali 2.950 dengan hasilnya 8 miliar 850 juta.